Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita lagi bertemu dalam renungan pagi hari ini. Kita percaya sepanjang malam yang sudah kita lewati, di dalam peristirahatan kita, ketiduran kita, begitu luar biasanya Tuhan menjaga, pelihara, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Mari sebelum kita masuk di hari yang baru, melangkah, bekerja, sebentar kita akan belajar merenungkan firman Allah, mendengar firman Allah sebagai landasan kita untuk kita melangkah di hari yang baru. Dan kita berdoa berharap biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, dan sepanjang hari ini Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu karena Engkau Allah yang baik. Sepanjang malam Tuhan yang sudah kami lewati, Engkau pelihara, jaga, lindungi kami Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh ada dengan keadaan yang kuat, diberkati dan sehat daripada-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman, mendengarkan firman-Mu Tuhan, menjadi patokan dalam kehidupan kami, menjadi landasan dasar bagi kami Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh memberkati kami, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang siap mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, sambut firman-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam Injil Matius 18. Injil Matius 18 ayat yang ke-20. Satu firman Allah yang sudah sering kali kita dengar, dan pada pagi hari ini kita kembali mendengar, belajar bersama, yang saya ambil dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Firman Allah berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca dengar di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus Tuhan kita adalah Yesus yang peduli dalam setiap kehidupan kita, yang memperhatikan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Karena dengan jelas firman Allah berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Allah berkata, 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Ku. Kita berkumpul karena ada Yesus. Maka firman Allah berkata, Aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ada di tengah-tengah bersama dengan kalian. Kita harus jujur dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita pelayanan beribadah. Terkadang cara kita ibadah, cara pelayanan kita mulai berubah. Ketika kita melihat banyak orang, ketika kita melihat ada banyak orang yang datang beribadah, berkumpul bersama-sama, ada semangat di dalam pelayanan kita. Ada semangat di dalam kita melayani Tuhan. Tapi terkadang kalau yang datang hanya 1-2 orang, yang datang hanya sedikit, itu bisa mempengaruhi. Terkadang kita tidak ada semangat untuk melayani, tidak semangat untuk kita memuji Tuhan, tidak semangat untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah kita manusia. Kita hanya melihat ada banyak kehadiran orang. Ketika ibadah, yang hadir pada ibadah itu banyak orang. Ada semangat yang kita lakukan, ada semangat yang kita buat, pelayanan kita. Tetapi ketika kita melayani, yang hadir hanya 1-2 orang, terkadang itu membawa kita lemah, membawa kita tidak ada semangat untuk melayani. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari, di dalam Matius 18 ayat 20, Yesus sudah memberi contoh teladan yang baik, yang luar biasa. Jangankan banyak, firman Allah berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku. Kita beribadah atau kita berkumpul karena kita menyebut
untuk nama Tuhan. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Firman Allah berkata, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan menghargai kehadiran kita, walaupun sedikit, mari kita pun belajar untuk menghargai kehadiran, walaupun sedikit, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi semangat dalam pelayanan, di semangat dalam kita beribadah itu harus sama. Jangan sampai pelayanan kita, ibadah kita semangat karena ada begitu banyak orang yang hadir. Ketika yang hadir sedikit, terkadang kita mulai loyo, tidak ada semangat dalam pelayanan. Yesus sudah memberikan contoh yang terbaik. Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat dalam Injil, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal 6 kita bisa melihat mulai dari ayat 16 sampai ayat 18. Firman Allah berkata, buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anak. Kita tahu bersama, ketika Allah melihat kejahatan manusia pada saat itu, ada satu kekecewaan yang ada dalam kehidupan hati Allah. Sehingga firman Allah berkata, Allah ingin menenggelamkan dunia ini. Allah ingin menghabiskan semua makhluk yang hidup yang ada pada saat itu. Tetapi hanya Nuh sekeluarga, Nuh suami istri, ketiga putra dan ketiga anak mantu, itu yang diselamatkan oleh Allah. Sedikit. Jumlah mereka sedikit. Tapi tidak mempengaruhi hati Allah untuk memusnahkan manusia yang ada pada saat itu. Hanya sedikit yang hidup bergaul dengan Allah. Hanya sedikit yang hidup menurut kehendak Allah. Hanya Nuh sekeluarga. Apakah Allah membatalkan untuk menenggelamkan dunia ini? Tidak. Walaupun jumlah mereka hanya sedikit, yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang tahu beribadah kepada Tuhan, yang tahu kembali kepada Tuhan, tapi itu tidak membuat keputusan Allah untuk menenggelamkan bumi ini di mana tidak. Walaupun banyak tidak kembali kepada Allah, walaupun banyak pada saat itu mereka lebih condong kepada kehidupan mereka masing-masing, tapi itu tidak membatalkan Allah untuk menenggelamkan dunia ini. Terkadang kita melihat sedikit itu mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi cara pelayanan kita. Tapi lewat peran firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan yang kita dengar, mari kita belajar. Kalau Yesus menghargai satu jiwa, dua jiwa, apalagi ada banyak orang. Yesus ada, firman Allah berkata, Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi satu jiwa, dua jiwa. Yang terpenting kehadiran satu dua jiwa itu, tiga jiwa itu datang untuk memuji, menyembah akan nama Tuhan. Kalau kita bisa melihat dalam Kejadian 18 ayat 26 sampai 32, ketika Abraham bernego dengan Allah, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-26, Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ayat 27, perhatikan, Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memperhatikan diri, berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang lima orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Seterusnya. Sampai di ayat yang ke-32 katanya, janganlah kiranya Tuhan buka kalau aku berkata lagi sekali saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah Dia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat itu. Ada nego. Seandainya kurang
Tuhan tidak membinasakan Sodom dan Gomora pada saat itu. Tuhan tidak. Firman Allah berkata Tuhan, seandainya yang kudapati ada 40 orang turun terus. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah sangat menghargai. Walaupun yang ada pada saat itu hanya segelintir orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari ada pelajaran yang sangat indah yang bisa kita ambil lewat renungan pada pagi hari ini. Sekecil apapun yang kita buat, sekecil apapun yang kita kerjakan, mungkin di hadapan manusia tidak ada apa-apa. Itu biasa-biasa saja. Ketika kita bekerja, melayani, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita buat, percaya Tuhan menghargai. Yesus menghargai pelayanan kita. Yesus menghargai kehadiran kita. Walaupun 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama Yesus, Tuhan ada bersama kita. Terus begitu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita ubah cara pola pikir kita. Jangan kita hanya melihat kehadiran ada banyak orang. Terkadang kita mulai semangat. Tetapi ketika yang hadir hanya orang-orang itu saja, segelintir orang, terkadang itu mempengaruhi cara pandang kita, pelayanan kita. Mulai lemah karena kita melihat kehadiran orang. Tapi mari dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, 1 jiwa saja itu sangat berharga di mata Tuhan. 2 jiwa itu lebih, 3 jiwa lebih. Terus itu mari kita juga menghargai setiap yang hadir, walaupun sedikit, itu tidak akan mempengaruhi cara pelayanan kita dalam hidup ini. Tuhan menghargai semua apa yang kita lakukan. Tuhan sangat mengapresiasi ketika kita melakukan dengan setia. Puji nama Tuhan, biarlah dengan firman Allah pada pagi hari ini boleh merubah cara sikap kita di dalam kita memandang dalam lewat pelayanan Tuhan kita. Kita akan masuk di dalam Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam pagi hari ini Tuhan. Ada pelajaran yang indah yang Engkau sudah berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Begitu luar biasanya Engkau Tuhan menghargai kehadiran kami. Begitu luar biasanya Tuhan Engkau menghargai pelayanan kami. Walaupun pelayanan kami kecil Tuhan, walaupun kehadiran kami mungkin kecil Tuhan, tapi Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Ubah cara pandang kami, ubah pola pikir kami. Terkadang Tuhan kami semangat ketika kami melayani, ada begitu banyak orang yang hadir Tuhan. Ampuni kami. Ketika yang hadir hanya beberapa orang, terkadang itu membuat kami tidak ada semangat dalam melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau sudah memberikan teladan contoh yang terbaik Tuhan untuk membawa kami untuk mengubah cara pikir kami, mengubah cara pelayanan kami, mengubah cara melihat kehadiran orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati akan kehidupan kami. Dan berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala seluruh, berkati pakai Tuhan, mengasih staf pengerja yang ada, jemaat yang ada, mulai dari anak sekolah minggu, remaja muda dewasa sampai usia lanjut, diberkati, ditolong, dipelihara oleh Engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dihibur, yang sakit diberikan kesembuhan, yang penuh dengan pergumulan yang berat diberikan jalan keluar, usaha pekerjaan, tugas kerja yang dibuat oleh umat-umat diberkati oleh Engkau Tuhan. Selama sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, kami akan masuk di hari yang baru, kami akan berjalan bersama dengan Engkau hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan, selamat pagi. Tuhan